Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Ondaru dan Sufi Akhir Zaman. Pada kesempatan kemarin saya sudah menyampaikan tentang bayat, dan kali ini saya akan meyakinkan bahwa bayat itu adalah sesuatu hal yang penting. Dalam metodologi agama, semua nabi diawali bayat oleh malaikat Jibril. Apa itu bayat? Karena kelemahan akal, banyak di antara aliran agama yang mengartikan sendiri makna bayat itu menurut kepentingan dari aliran masing-masing tersebut. Ada yang diartikan sumpah, doktrin, perjanjian, atau apapun itu yang diartikan tentang bayat. Maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan bahwa pentingnya bayat ini adalah sebuah penanaman nur yang mutlak, yang muatannya adalah alif lam mim, nur Allah, nur Jibril, dan nur Muhammad. Yang pada zaman dulunya nur ini adalah nur Allah, yang pada zaman dulunya disebut nur Muhammad. Bayat ini akan selalu diturunkan langsung oleh malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Manusia akan dibersihkan kolbunya yang dikiaskan dalam Al-Quran. Pada malam itu Muhammad dibelah dadanya, dicuci, dibersihkan kolbunya, dan ditanamkanlah nur zikrullah oleh malaikat Jibril dalam keadaan berselimut. Nah, ini kisah bayatnya Nabi Muhammad. Nur itulah unsur Allah yang maha rahasia, yang diturunkan berkat kasih sayangnya hanya kepada sebagian manusia yang dipilih dan dikehendaki saja. Dan nur itulah awal dari iman dan kitab. Silakan dibaca di surat Asy-Syura 52. Tanpa lewat itu, penanaman nur atau bayat itu artinya manusia. Tanpa lewat proses penanaman nur, bayat itu artinya manusianya belum beriman dan juga tidak akan diberi pengetahuan kitab Al-Quran. Ingat nih, Asy-Syura 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi bayat itu adalah wahyu Allah pertama yang turun ke dunia kepada kita sekalian. Tanpa lewat itu, mana mungkin ada koneksi antara manusia dengan Tuhan. Carilah agama atau ilmu yang proses turunnya lewat bayat. Pasti di antara yang banyak, pasti ada satu yang mutlak, dan gurunya mutlak. Gurunya adalah Rasulullah sendiri. Barulah nanti iman dan kitab itu akan berkembang di alam keruhanian manusia dan menjadikan ayat-ayat qadim. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan, dijaga, dan dipelihara di Lauh Mahfud. Hanya orang yang ruhnya telah disucikan yang dapat menyentuhnya. Itulah orang-orang yang sudah dibayat atau ditanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam kolbunya. Asy-Syura 52. Jangan sampai telah beragama tetapi tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, yang mana awalnya beragama adalah ma'rifatullah, dan bayat itu adalah kesaksian bersyahadat, bersaksi akan Allah dan Rasul.
Itulah kenapa untuk menyambungkan atau untuk menjalankan ibadah-ibadah lainnya, rukun Islam yang pertama harus sah, bersaksi akan Allah dan Rasul-Nya. Dilanjut dengan rukun Islam yang kedua, salat, mengingat Allah. Dan itulah yang diingat Allah dan Rasul pada saat bersaksi, saat bersyahadat, dan itulah saat berbaiat. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam taklim ma'rifat. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.